Letak geografis Pulau Sumatera Barat. Secara geografis, Provinsi Sumatera Barat terletak pada garis 0054 derajat lintang utara sampai dengan 30 derajat lintang selatan, serta 980 derajat sampai dengan 10053 derajat bujur timur, dengan total luas wilayah sekitar 42.297.030 km, termasuk kurang lebih 391 pulau besar dan kecil di sekitarnya. Secara administratif, wilayah Provinsi Sumatera Barat berbatasan langsung dengan sebelah utara dengan Provinsi Sumatera Utara, sebelah selatan dengan Provinsi Bengkulu, sebelah timur dengan Provinsi Riau dan Jambi, sebelah barat dengan Samudra Hindia. Keadaan morfologi Sumatera Barat. Sumatera Barat mempunyai danau besar. Beberapa danau besar yaitu Danau Singkarang, Danau Minanjau, Danau di atas, dan danau di bawah. Bagian barat pulau terbentang pegunungan barisan yang membujur dari utara hingga selatan. Sumatera Barat terletak di pesisir barat di bagian tengah Pulau Sumatera yang terdiri dari dataran rendah di pantai barat dan dataran tinggi vulkanik yang dibentuk oleh bukit barisan. Seperti daerah lainnya di Indonesia, iklim Sumatera Barat secara umum bersifat tropis dengan suhu udara yang tinggi, yaitu antara 22,6 derajat Celcius sampai 31,5 derajat Celcius. Provinsi ini juga dilalui oleh garis khatulistiwa, tepatnya di Bonjol Pasaman. Sumatera Barat merupakan salah satu daerah rawan gempa di Indonesia. Hal ini disebabkan karena letaknya yang berada pada jalur patahan semangko, tepat di antara pertemuan dua lempeng benua besar, yaitu Eurasia dan Indo-Australia. Oleh karenanya, wilayah ini sering mengalami gempa bumi. Sistem kekerabatan sosial budaya Minangkabau. Minangkabau adalah etnis asli Nusantara yang keberadaannya menyebar luas di Pulau Sumatera, terkhususnya Sumatera Barat. Berdasarkan penyebarannya, Minangkabau adalah etnis yang suka merantau sehingga etnis ini menyebar di sebagian Sumatera. Dalam kebudayaannya, Minangkabau menganut sistem matrilineal, yaitu sistem kekerabatan menurut garis ibu. Satuan keluarga terkecil adalah Samande atau Sainduak Seibu yang terdiri atas 3 generasi, yaitu seorang nenek, para ibu, dan anak mereka. Dalam sebuah keluarga dipimpin oleh saudara laki-laki ibu yang dipanggil oleh anak-anak ibu sebagai mama, dan anak-anak itu disebut kamanakan oleh mamanya. Dalam sebuah keluarga ini akan ditinggal dari sebuah ranah gadang yang jumlah kamarnya disesuaikan dengan jumlah perempuan di dalam rumah itu. Struktur keluarga komunal matrilineal. Sistem matrilineal ini merupakan sistem yang paling kuno yang ada di Indonesia karena sistem ini memakai kaum perempuan sebagai pemegang hak kuasa dalam warisan tertinggi atau yang biasa disebut harta pusaka dalam adat Minangkabau. Sistem perkawinan di Minangkabau, perkawinan merupakan sesuatu yang sangat sakral di mana di dalamnya menggunakan berbagai macam adat-adat yang ada di Indonesia dalam pengadaan. Karena Minangkabau menganut sistem matrilineal, bukan berarti dalam menikahkan anak-anak perempuannya yang menikahkan anak perempuannya adalah seorang ibu atau saudara laki-laki dari ibu. Adat Minangkabau tetap berpegang teguh pada adaik basandi, syarak-syarak basandi kitabullah, yang mana menurut ajaran Islam bahwa berhak menikahkan anak perempuannya yaitu seorang bapak atau saudara laki-laki dari bapak. Oleh sebab itu, perkawinan menjadi tanggung jawab keluarga komunal diurus oleh mama masing-masing mempelai. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang adat istiadat atau cara berpakaian suku Minang. Yang pertama, adat nan sabana adat. Adat nan sabana adat adalah takdir atau kehendak dari Allah. Sifatnya tetap dan tidak pernah berubah. Jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, adat ini mengatur prinsip hidup, seperti harus selalu berbuat baik dan saling menghormati satu sama lain. Yang kedua, tradisi Balimau khas Minang. Daerah Minangkabau menjelang bulan Ramadan ada satu tradisi yang bisa diikuti. Tradisi itu ialah Balimau.
Masyarakat Minangkabau di lubuk atau sungai melakukan ritual mandi bersama sambil maaf-maafan yang disebut dengan istilah Balimau. Tradisi ini dipercaya dapat menyucikan batin sebelum menyambut bulan suci. Yang selanjutnya adalah pakaian adat khas Minangkabau. Pakaian bundo kanduang merupakan pakaian adat Minangkabau yang dikenakan oleh para wanita yang sudah menikah. Sementara untuk pria maupun untuk sepasang pengantin dikenal juga jenis pakaian lainnya. Yang kedua, tingkuluak atau tengkuluk. Tengkuluk merupakan sebuah penutup kepala yang bentuknya menyerupai kepala kerbau atau atap dari rumah gadang. Penutup kepala yang terbuat dari kain selendang ini dikenakan sehari-hari maupun saat dalam upacara adat tertentu. Saya akan menjelaskan tentang sejarah dari asal-usul suku Minangkabau. Nama Minangkabau sendiri berasal dari kata manang yang berarti menang dan kabau yang berarti kerbau. Sejarah yang menyoal tentang nenek moyang masyarakat Minangkabau juga memiliki beragam versi. Di antaranya ialah menurut Tambo, masyarakat Minangkabau berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain. Tulis bahwa masyarakat Minangkabau pernah mengutus wakilnya untuk meminta Sang Sapurba, seorang keturunan Iskandar Zulkarnain, untuk menjadi raja merdeka. Lanjut, agama. Saat ini mayoritas agama masyarakat Minangkabau adalah Islam. Sebelum itu mereka diyakini memeluk agama Buddha karena pengaruh dari kerajaan Sriwijaya. Masuknya agama Islam ke kawasan tersebut diperkirakan melalui pesisir timur. Lanjutnya, bahasa. Menurut sejarah yang satu, masyarakat Minangkabau memiliki bahasa sendiri. Bahkan bahasanya disebut-sebut termasuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia. Sedangkan sejarah yang lain menyebut bahwa bahasa Minangkabau termasuk ke dalam bahasa Melayu. Budaya lain yang menjadi identitas masyarakat Minang adalah kesenian tari pasambahan, tari piring, sile, silat Minangkabau, rumah gadang, dan makanan khasnya yang paling terkenal yaitu rendang dan masakan Padang. Sejarah singkat kolonialisasi Belanda dan pengaruhnya sampai sekarang. Kedatangan Belanda dalam bentuk kolonialisasi ke daerah pedalaman Minangkabau dimulai pada awal abad ke-19 Masehi. Masuknya Belanda ini tidak terlepas dari Perang Padri. Dari sini kemudian Belanda mulai menduduki wilayah Minangkabau daratan dan mulai menanamkan kekuasaan dan pengaruhnya. Terlebih setelah jatuhnya Bonjol ke tangan Belanda pada tanggal 15 Agustus tahun 1837. Belanda mulai menanamkan lagi kekuasaannya di daerah Minangkabau daratan. Belanda memberi pengaruh terhadap berbagai aspek. Salah satunya adalah budaya. Dalam konteks ini adalah akulturasi bangunan budaya Eropa dengan budaya khas Sumatera Barat. Yang awalnya bangunan-bangunan di Sumatera Barat menggunakan kayu, setelah datangnya Belanda berubah menjadi menggunakan beton dan kayu. Contoh dari akulturasi tersebut adalah Masjid Rao-Rao. Masjid Rao-Rao terletak di Jorong Rao-Rao, Nagari Rao-Rao, Kecamatan Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Masjid ini mulai didirikan pada tahun 1908 Masehi. Secara garis besar, bangunan Masjid Rao-Rao sudah tidak menggunakan kayu sebagai bahan utama dalam pembangunan. Pada bagian atas masjid terdapat ornamen atap gabel. Atap gabel merupakan salah satu ciri bangunan Belanda. Bagian lain yang juga mendapatkan pengaruh dari interaksi budaya lokal dan budaya Eropa adalah pada bagian pintu dan jendela masjid yang berukuran besar, mimbar dari keramik, dan lantai marmer bermotif coklat yang didatangkan langsung dari Belanda.